Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabi. Hari ini kita akan melakukan pembahasan dari ulangan yang kemarin ya. Kita koreksi bersama, kita bahas bersama. Dan kalian tahu jawaban yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ya, jadi kok nilainya berapa kalian tahu, yang benar mana, yang salah mana. Nggak cuma sekedar mengerjakan, wes ya kita bahas ya. Yang nggak masuk berarti berapa ini? Tio, Aulia sama Ivaidin ya wes. Ini kita bagikan tapi diajak ya, diajak nggak pilihnya sendiri. Pilihnya sendiri kamu kok bentukkan, salah bentukkan ya. Jawaban yang apa namanya yang tasnya tak sendiri dan tak sendiri. Dan sendiri cuman kita bahas nanti ya. Aulia, Fira, kulitnya kan ya ya kulitnya kiramu kulitnya apa sih apa ini kamu miliknya Billy lah oh kira kira foto aja. Ini berada. Tidak tahu saya. Oh ya, Pin. Hukum tak ulana. Kamu punya duit, sih. Miliknya. Itu nama ini. Iva, nama ini. Iva, mana ya? Ini. Iva. Nama. Nama. Milik mobil koreksi kayak apa namanya? Ya, cek perhatikan baik-baik ya, biar kamu tidak tanya-tanya, biar nggak apa saut-sautan ya. Saya tadi simulasi miliknya Fira, ya. Tapi saya tidak dibuat Ya, saya cek lagi lah, saya cek lagi. Ukurannya mana kamu yang lihat itu? Kudu Pak. Saya cek lagi nanti. Lagi. Nah ya, kita baca bergiliran. Biarlah siapa yang baca. Coba pilih baca soal masa pilihan ganda. Yang lain perhatikan ya. Berdasarkan tempat terima surat masuk golongan surat. Nah ya. Ya. B. Madaniyah. C. Panjang. D. Pendek. Ya. Ini jawab dulu seperti yang hasil koreksi kemarin ya. Meskipun saya cek yang betul yang mana ini berarti sesuai yang saya koreksi kemarin. Iya. Nah, itu kan yang awal saya koreksi kan. Madaninya. Jadi atas itu madaninya. Saya tak cek dulu ya. Yang katanya Billy itu mafia saya cek dulu. Ya. Ini wes. Yang nomor satu ya. Nomor satu jawabannya sementara madaninya tapi lingkari wes. Itu aku bonus dulu. Ya. Gak selesai tanya apa kata nanti ya. Nomor satu dilingkari. Ya. Tapi jawaban sementara itu madaninya sambil saya cek dulu lagi ya.
bonus nomor 1 bonus dinikahi, nomornya dinikahi. Ya, nomor 1 dinikahi nomornya. Berarti kan saya kasih bonus ini wes. Karena bingung kan? Ya. Oke. Antara Makia sama Madania. Kalau saya lihat kemarin itu Madania bukan, katanya di Makia. Coba tak lihat lagi nanti. Wes ya. Nomor 2. Adit tadi. Ayo, kira ayo. Alfa itu jumlah ayatnya 5. Oke, ya. Kalau yang salah diapain, Pak? Kalau yang betul biarkan yang salah. Korek. Coret nomornya. Nomornya. Ya, kalau yang betul biarkan. Ya, enggak umbuk ya, enggak. Terus, pin. Nomor 3 pin. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang Ayo, dia dibaca semua. A. Kewajiban sholat. B. Keutamaan sholat. C. Kewajiban sholat. D. Bisa. Ayo, kira-kira Al-Ikhlas itu tentang apa aja? Kemarin saya singgung sekilas, ya. Tapi dari situ kamu bisa ngira-ngira dari pilihan ini yang betul apa ya? Kewajiban sholat. Iyalah, Kewajiban sedekah. Keesaan Allah. keesaan Allah. Al-Ikhlas artinya apa? Ikhlas artinya kemurnian, tauhid. Tauhid itu apa? Keesaan Tuhan, keesaan Allah. Ya. Pak, di sini lah. Strap dulu, kemarin itu strap aja. Ya. Coba di surat Al-Ikhlas itu ada nggak kata sholat? Nggak toh? Nggak ada. Zakat nggak ada. Apalagi kita Nabi Musa nggak ada. Sesuai namanya. Jadi sambil diingat sambil dipikir-pikir ya. Bukan kata Musa kok ya, bukan kata Musa musuh kita Nabi Musa. Nah, dari namanya itu ikhlas artinya kemudian tauhid. Tauhid itu keesaan Allah. Berarti tentang keesaan. Ya, ingat, nanti kalau keluar lagi ingat-ingat tuh ya. Pokoknya soal yang jawabannya masih salah, banyak salah tak keluarkan lagi. Nanti nih pulang tak keluarkan lagi. Kamu ingat-ingat betul biar nggak salah nih. Wes ya. Nomor 4 tadi. 4. Surah Al-Lahab diturunkan berkenaan dengan tokoh Siapa ayo? A. Abu Bakar, B. Abu Lahab, C. Abu Sufyan, D. Abu Thalib. Ayo siapa ayo? Abu Lahab. Lah, ini kalau jawab Abu Sufyan barangnya apa yang jelas? Bisa. Abu Sufyan. Gak dengarkan ini ya. Wes salah. Yang betul Abu Lahab. Wong namanya dijelaskan Allah. Abu Sufyan ya apa? Surat Abu Sufyan namanya jadinya. Ya, salah di sini Abu Sufyan salah. Ya, Ya. Itu bisa. Kelima. Ya. Kalimat Amalatul Adab terdapat dalam surat Nah, gampang ini ayo. A. Al-Falaq, Ah. B. An-Nas, D. Al-Ikhlas, D. Al-Lahab. Siapanya apa ayo? Al-Lahab. Allah. Ayo sama salah. Salah itu Al-Nas. Nah, ini Iva salah ya tuh. Oh, gampang. Tapi An-Nas. Percaya kamu gak kira kan kamu kan? Kamu rasa jawab apa, Man? An-Nasnya ditambah. Kan bisa dikira-kira kan kamu apa kok? Ya, Allah. Gampang kan? Jangan terlalu ngawur. Ayo kira sih, betul. Baca. Bang. 6. Surah Al-Masad diturunkan pada peristiwa Perang Badar. B. Perang Uhud. C. Fathu Makkah. D. Madinah. Nah, ini saya nggak terangkan secara langsung, tapi bisa dikira-kira ya. Nah, kemarin itu surat apa namanya surat An-Nasr itu turun di mana? Termasuk surat apa? An-Nasr. Nah, ya di Mekah ya. Mekah. Berarti peristiwanya harus ada di Mekah ya. Fathu Makkah. Kan bisa ada di Mekah kan peristiwanya kan? Salah, Bang. Ya. Aku salah Badar. Perhatikan perang Badar
hijrah ke Madinah. Jadi yang betul adalah Fathu Makkah, ya. Terus nomor 7 balik lagi. Ayo. Jumlah ayat dalam surat An-Nas adalah Ayo. A. 5 ayat, B. 6 ayat, C. 7 ayat, D. 8 ayat. Ya, betul jawabannya yuk. Nah, ini 5. Ada ya. Di posisi sampai 6 salah. Ini betul. Saya berarti 3 kali tadi ya. Berikutnya nomor berapa? 8. Ayo Sabrin tadi. Coba tadi. Ya. Nah, yang tahu nggak? Ini terkenal nih. Ya, kalau khatam Al-Quran itu baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu berdoa yang khatam Al-Quran berarti baca satu Al-Ikhlas itu sama dengan berapa Al-Quran? Setengah, seperempat, sepertiga. Ya kan? Kalau ingin khatam Al-Quran baca 3 kali Al-Ikhlas berarti satu Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Makanya kamu yang banyak baca Al-Ikhlas banyak khatam Al-Quran berkali-kali. Baca 3 kali, baca khatam sekali. Ya, baca sekali sama kayak ngaji juga Al-Quran. Itu utamanya setiap hari ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya sepertiga Al-Quran B ya. Saya Pak. Ayo, Kevin. Coba Kevin. Siapa nama seorang Yahudi Madinah yang pernah melihat Nabi Muhammad? Siapa yo? A. Utsman bin Affan, B. Khalid bin Affan, D. Khalid bin Walid, D. Abdullah bin Ubay. Yo, siapa yang tayo? D. Sabin bin Bin Asom, ya kan? Tadi kalah, Khalid bin Walid. Walid Joko. Berdasarkan isinya, Sebentar. berdasarkan isinya surat Al-Falaq mengajarkan kepada seorang muslim agar berlindung diri kepada Allah dari A. Godaan setan, B. Azab kubur, C. Api neraka, D. Kejahatan makhluk. Yo, saya Pak yang tahu, ada yang tahu. Kalau jawabannya betul ayo. Godaan setan, api neraka. Nah, yang paling tepat di surat Al-Falaq kan ada kata ini. Min syarri ma khalaq. Min dari syarri kejahatan khalaq. Makhluk ma khalaq apa yang diciptakan makhluk. Berarti surat Al-Falaq itu bermohon diri kepada Allah dari kejahatan semua makhluknya, entah manusia, entah iblis, entah orang ya, kejahatan makhluk ya. Kalau kejahatan setan itu siapa? Surat An-Nas. Ya, apalagi dari kejahatan makhluk. Jawabannya apa berarti? D. Ya. Ya, pokoknya kan tahu kamu kan berikutnya ulangannya kamu harus tahu terus ya. Baik, saya azam. 11. Berdasarkan isinya, surat An-Nas mengajarkan kepada seorang muslim agar berlindung diri. Berlindung Nah, ini kan surat An-Nas. dari Nah, Anas nih kan? godaan setan. Baca bilangnya
kejahatan. Nah, ya Anas berdiri dari apa Anas itu? Kejahatan. Hah? Godaan setan. Ingat ya, Anas itu dari godaan setan. Salah itu Bin. Salah. Salah Bin. Tidak. Salah. Wes lawan percaya saja lah, percaya saja wes. Ya, koreksi bersama ini belajar percaya. Yang mana sih belajar simak jenjang tahu tentang bapaknya. Jujur. Ayo ya, nomor berapa sekarang? 13. 12 kira juga kebir. Surat Al-Baqarah menunjukkan persamaan dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah dan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Nas. Ingat surat Anas sebenarnya itu sepaket dari surat apa? Al-Baqarah. Al-Falaq. Berarti turunnya mesti bareng dengan Al-Falaq. Disebut apa kemarin Anas di Al-Falaq itu? Al-Mu'awwidatayn. Ya, Anas Al-Falaq Al-Ikhlas apa namanya? Al-Mu'awwidah. Oke, kita ya. Jawabannya berarti cuma 12 itu surat Anas diturunkan bersama surat Al-Falaq. A ya. Itu tiga lagi. Aku benar ya? Tidak. Nah, itu. Nomor 13 kembali lagi B. Ada dua jenis setan sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Nas. A. Iblis dan jin. B. Roh jahat dan hantu. C. Pocong dan genderuwo. D. Jin dan manusia. Jawabannya apa yo? A. Iblis dan jin. Yang lainnya? Nazam roh jahat dan nazam jin dan manusia. Yang lainnya? Jawaban yang betul. Hah? Setan yang dinyatakan dalam Anas itu dua jenisnya apa? Jin Dan manusia. Jadi manusia ya, manusia itu kalau jahat, kalau suka mengganggu, setan semuanya ya. Masuk. Betul ya. Ya. Jadi jawabannya apa ini? Nomor 13 jawabannya apa? Coba perhatikan di akhir ayat Anas ya. Min syarri minal jinnati wan nas. Setan itu dari kalangan jin dan manusia ya. Jadi yang suka ganggu berarti dia punya karakter jin. setan. Ya. Setan. Salah. Ini masih minyak lagi. Tak bacakan, tinggal nyoret salah. Nih, 14 sekarang. 14 sebentar ya. Ini juga sih. Ya. Nomor berapa sekarang? 14. Maksudnya siapa ini? Hah? Ini dulu ini. Ya. Kiranya pilih. Bantu. Gerak. Hari kapan gerak? A 111, B 113, C 13, D 114. Kembali berapa yuk? Nah, ya 111 ya. Biar kata benar. Yang salah seret ini. Ya. Kalau kamu misalkan atau lupa bisa begini ya. Yang pasti itu apa? Nah, berapa? 114 kan? Terus sebelumnya apa? Al-Falaq berarti berapa? 113. Sebelumnya lagi apa? Al-Ikhlas berarti 112. Sebelumnya apa? Al-Lahab berarti 111. Itu caranya kalau lupa atau ragu ya. Yang salah siapa? Yang siapa yang salah? Ini miliknya Aulia, miliknya
jawab. Oh, kalau pilihan ganda itu kamu jawab masih kamu ragu ya mungkin benar. Ya. Nomor 15 yuk. Ini. Ya yang isian saya maksud di kertas, jangan di kertas ini. Jadi tadi Ya siapa yuk? Ya, yang berikutnya apa? Berapa yang betul anak itu? 3 ya. Ini jawabnya. Ini siapa ini? Tio 3 itu gosong. Nilainya siapa ini? Audiapa. Berikutnya 3. Malam B waktu tidur, D waktu siang, D waktu sore. Yang berapa yuk? Sore. Bukan. Alfabetnya gelap ya. Waktu gelap sebelum malam. Waktu gelap sebelum subuh. Masuk apa? Masuk malam. Waktu malam jawabannya ya. Ya nomor 18 ya Kim. Maha Esa tidak bernama dan tidak diperlukan. B. Maha besar kita guna menanggung. C. Maha kuasa memberi rezeki. D. Maha pemurah memberi ampun. Oh, yang betul ya Al-Ikhlas kan menyatakan bahwa Allah apa ayo? Kalau Al-Ikhlas apa yang jelas itu? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Apa ahad? Ahad. Dasar ahad itu apa? Satu esa. Allah itu esa. Lam ya Allah sama Allah bergantung. Lam yalid tidak beranak. Walam yulad tidak diperanatkan. Jawabnya langsung dipikir-pikir ya. Apa aku? Ayo, Azam. 16. Surat Al-Masad merupakan nama lain dari surat Al-Lahab. B. Al-Ghafir. C. Al-Balad. D. An-Nas. Al-Masad. Al-Lahab. Al-Masad ya. Al-Masad apa? Al-Masad yang surat apa? Itu salah. Jawabannya salah. Ya. Al-Masad itu saya sebenarnya nggak nyampaikan, tapi kamu bisa pikir-pikir. Masad apa maksudnya? Tuh. Kan ada surat nggak ada masadnya kan? Apa? Al-Lahab jawabannya ya. Ayo. Wes dia wes. Why. Ayo. Sama dengan Vira, ini bantu Vir. Melakukan sholat dan membaca doa.
Ya, ini bisa dipikir-pikir dari ayatnya nih. Apa yo? Jawabnya kok dua, A sama C. Ya, yang jawabnya dua salah, malah salah. Hah? Coba perhatikan ya, di surat An-Nasr ada yang punya gini. Wasabih apa? Tasbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Wastaghfir. Apa wastaghfir? Berarti suruh apa dengan An-Nasr itu? Nah, ya itu. Kita pikir ya. Apa? Edit. Bila ini. Satu. Dua, satu. Surat Al-Alaq dan An-Nas yang disebut dengan istilah Mutasyabihat. dan Al-Muhkamat dan Al-Muawwidatayn dan Al-Muawwidat. Ayo. Al-Muawwidatayn. Al-Muawwidatayn ya. Al-Muawwidat tiga ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Muawwidat. Kalau yang Al-Ikhlas dan Al-Falaq, Al-Muawwidatayn. Jangan sampai keliru loh ya. Ini gitu ya. Nomor 22. An-Nasr. Apa yo? Gampang nih. Al-Ikhlas. An-Nasr yo. Wah, bisa gitu ya. Salah. Kan pasti itu as-somat itu ada di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ayo. Coba ini. Kamu. Oh, panggil yo. Apa siapa ini? Itu Al-Muawwidatayn. Ya, dengan surat Al-Muawwidat itu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, bedakan antara Al-Muawwidatayn dan Al-Muawwidat. Kalau Al-Muawwidatayn itu dua, apa? An-Nas sama Al-Falaq. Kalau Al-Muawwidat tiga, apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Jawabannya berarti yang nomor 20. 4 ayo. D. Apa pertanyaan saya pernyataan? Ulang. Kecuali ya. Masih? Inilah itu sebenarnya. Kerabatan dengan Nabi Muhammad tidak menjamin keselamatan di akhirat jika kafir. B. Anak keturunan ataupun harta benda yang dimiliki tidak bisa menyelamatkan seseorang lakukan kelak jika dia kafir. Terus? Adalah dan istrinya sangat membenci dan terus berusaha
Iya weh, menghalangi dakwah Nabi Muhammad sehingga keduanya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Seseorang yang mengalami kesuksesan tidak hanya dianjurkan banyak membaca alhamdulillah, tetapi juga perlu banyak membaca tasbih dan istighfar. Yang mana yang itu surat Al-Lahab itu cerita tentang Abu Lahab. Nah, berarti di dalamnya itu Abu Lahab. Yang nggak ada hubungannya dengan Abu Lahab yang mana ya? Yang D, B, A. A sama B ada. Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi Muhammad. Tapi karena ia kafir meskipun dia keponakannya Pak, masih kerabatnya Nabi, nggak masuk surga karena kafir ya kan? Berarti yang A, yang A masih ada hubungannya dengan surat Al-Lahab. Yang A. Yang B, Abu Lahab punya banyak anak yang kuat-kuat, yang juga kaya raya. Tapi karena Abu Lahab kafir, maka anak-anaknya nggak bisa menolong nanti di akhirat. Jadi hubungannya. Yang C juga Abu Lahab. Abu Lahab berarti kan Abu Lahab dan istrinya itu masuk ke neraka karena kejenakannya. Nah yang D itu seorang yang mengalami kesusahan tidak hanya banyak membaca Alhamdulillah, tapi juga perlu banyak membaca tasbih dan istighfar. Ini nggak ada hubungannya dengan surat Al-Lahab, tapi ada hubungannya dengan surat apa ya? Suruh banyak baca Alhamdulillah dan istighfar. Kalau An-Nasr, ya jawabannya bagi yang mana? Halo, apa? Kamu? Coba kamu ya? Loh. Ini. Saya itu waktu yang dianjurkan Sama saja kan? A. Ketika akan tidur. B. Ketika akan masuk kamar mandi. C. Setelah dan sholat. D. Pada pagi dan siang. Ya kecuali kapan yang dianjurkan baca dari pilihan ini ya, yang bukan waktu yang dianjurkan membaca. Ketika akan masuk kamar mandi. Nah, betul. Ya. Jawabannya berarti apa ini? Sama 25 jawabannya berarti jawabannya benar apa berarti itu nomor 25 B ya. Kecuali ya nomor 26 mazhab. Jika seorang bisa melakukan ibadah dan berikhlas, maka ia telah mengamalkan kandungan surat A. Al-Falaq, B. Al-Ikhlas, C. An-Nasr, D. An-Nas. Apa jawabannya nomor 26? An-Nasr. Pokoknya kan berubah dari kemenangan ya. Orang kalau perlu sukses atau menang gak hanya andalah, tapi suruh bertasbih sama istighfar. Itu An-Nasr pokoknya wes ya. Jadi kalau kamu sukses ya, kamu sukses nanti gak hanya alhamdulillah tapi subhanallah astagfirullahaladzim. Biar gak sombong, gak gitu. Jadi aku bisa nanya nanti. Nomor 27, ayo siapa? Anu nggak kira-kira mirip. Banter, penegasan. Penegasan nama Allah yang Maha Esa bukan beranak dan tidak pula Nah, terdapat dalam dinas A. An-Nas, C. An-Nabat, D. An-Nas, D. An-Nas. Nah ini yang tadi lihat, yang mana betul bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan ada dalam surat Al-Ikhlas. Pokoknya kalau bicara tentang keesaan Allah ya,
7 adalah C. Ya. Berikutnya kembali lagi ke Billy Emil. 28. Ya. Abu Lahab yang digambarkan dalam surah Al-Lahab adalah akidah ilahi dan menjual lain. Dia mendustakan kebenaran dan itu menyebabkan kebenaran. C. Punya banyak harta benda namun pikir. D. Bersikap sombong dan memiliki kepandaian dan kedudukan. Yang mana yang betul kira-kira nomor 8 ya? A. B. Ya. Abu Lahab itu akhirnya dia menolak kebenaran yang datang dari Nabi, bahkan membenci Nabi, ya, menyuruh orang-orang untuk membenci Nabi. Berarti yang betul yang B. Ya, yang B. Berikutnya nomor berapa ini? 29. Yo, mana? Jika seorang muslim mengalami was dalam dirinya, yang dibaca adalah Al-Nas dan Al-Falaq, B. Al-Nas dan Al-Ikhlas, C. Al-Falaq dan Al-Ikhlas, B. Al-Nas dan Al-Ikhlas. Oke, surat apa? Kamu tahu was-was kamu? Oh, Was-was itu kamu pikirannya sudah makan belum? Makan belum ya? Oh, ini aku terus kali tutup pintu apa belum ya? Nanti was-was berarti ibaratnya gini, kamu ya takbir ya, wah hatinya itu sudah ya. Kata ya ini. Namanya was-was ya. Nah itu gangguan dari setan. Dianjurkan membaca 2 surat yang paling cocok apa surat untuk gangguan-gangguan ini. Nah, jadi kalau berkaitan dengan was-was itu kita dianjurkan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Ya. Surat apa berarti jawabannya? Nomor 30, Pak, baca Pak. Kata An-Nas dalam surat An-Nas disebutkan sebanyak A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali. Berapa yang benar ini? 4. Baca kita hitung ya. Ayo, baca. Qul a'udzu birabbin Nas. malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Khonnas lain bukan Anas. Khonnas itu. Ya, ingat bukan Nas ya. Khonnas bukan. Terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, ya. Baik, kok dia lagi jawabannya. Oke, saya nggak usah cek jawabannya, nggak usah apa tahu sendiri kamu jawabannya kamu ini salah berapa. Nomor 31, Wendy. Surat yang menempati urutan terakhir dalam Al-Quran adalah A. Al-Falaq, B. Al-Ikhlas, C. An-Nasr, D. An-Nas. Apa? An-Nas. An-Nasr. Iya nih. Yuk, oh, wah. Kalau pas terang lo gak nganu kali ini, gak. Berikutnya benar itu. Ayo, nomor berapa? 30. Wah, ayo. Pin. Surat dari Qur'an ini yang tergolong Makkiyah adalah A. An-Nas dan Al-Falaq, B. An-Nas dan Al-Ikhlas, C. Al-Falaq dan Al-Ikhlas, Terus? D. Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Tadi 55 Ayo, ini ya. Mana dari pilihan ini yang Makkiyah ya? Anas dan Al-Falaq itu berdasarkan yang saya revisi itu sebenarnya ya. Apa itu Anas Al-Falaq?
Madaniyah bukan berarti ya. An-Nas dan Al-Ikhlas. An-Nasnya Madaniyah, Al-Ikhlasnya Makiyah bukan. C, perhatikan perhatikan. C, perhatikan biar kamu nggak salah paham. C, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Al-Falaq Madaniyah, Al-Ikhlas Makiyah. Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Al-Ikhlas itu Makiyah, Al-Lahab itu Makiyah. Berarti jawabannya mana? Terus itu aja punya sendiri. Nanti aja dicek lagi, nanti bisa dicek lagi. Ayo nomor 33. Siapa ya? Siapa ini? Cepat. Surat-surat berikut ini yang tergolong Madaniyah adalah A. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. B. An-Nas, Al-Falaq dan An-Nasr. C. Al-Ikhlas, Al-Lahab dan An-Nasr. D. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Lahab. Yo, yang mana ini yang betul yo? B. Yang Madaniyah semua, B. An-Nas, Al-Falaq dan An-Nasr. C. D. Ya, yang betul itu ya. B. Iya kan? W. Tepuk tangan. Tadi jadi An-Nas Al-Falaq. Lalu Sandi. Yang betul apa? Betul apa? B. Bagus ya. Iya. Salah ya. Salah bukan. Yang C. Ya dengan kok di kini no, set. Ya kan terus ada begini kan, set loh. Begini lah. Ini loh. Kalau bener begini lah, bener loh. Kalau bener begini kan, bener ini. Oh. Ini loh. Kan satu begini ya, sini ya, ini kan. Ini. Ya. Jawabannya berarti ya. Iya, apa aslinya? Nomor 35 siapa? Eva, ayo Fir. Siapa tuh Fir? Oh. Gambar ya? Oh, 34 yuk. Perhatikan, dengarkan. Dalam Al-Quran antara lain An-Nasr, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. C 34 3 sih. 34. Yang tadi. 33. Oh, yang 33 itu betul ya. Yang B ya. Yang B, saya bacanya yang 34 tadi. 33 jawabannya itu yang betul yang B ya. Benar. Soalnya mirip soalnya ya. Pilihannya mirip ini, saya belum. 33 itu jawaban benernya ya B. Habis ya, betul ya B. 34 ya. Baca lagi ya. Ada 3 surat yang merupakan surat-surat tertentu dalam Al-Quran antara lain An-Nasr, Al-Ikhlas dan Al-Nasr. B. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Kawthar. C. Al-Ikhlas, Al-Kawthar dan An-Nasr. D. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, sebentar ya. Surat yang terpendek dalam Al-Quran itu ayatnya berapa? 3. Ada surat apa aja yang ayatnya 3 dalam Al-Quran? An-Nasr, Al-Kawthar, Al-Ikhlas enggak? Al-Nasr. Al-Ikhlas
langsung 4 ya. Berarti An-Nasr. Al-Kausar, Al-Hasan. Jawabannya apa berarti? C. C. Nah, ini betul ya. Jadi kali. Hafal, nanti tak kembalikan ke yang punya. Kamu lihat dan cek lagi. Mungkin temennya yang salah. Ya, kalau saya tanya, ini mah babnya nggak usah. Aku tak kembalikan lagi, kamu cek. Tak kasih waktu untuk ngecek. Hitung lagi yang betul. Berapa? Nanti kalau di sini lagi. Ya enggak, kamu hitung sendiri kamu cek ya. Duh, ini masalah kan? Oh, ya. Ojo tanya-tanya sekarang kan. Nomor berapa? Siapa ini tadi? Saya. Benar. Surat yang letaknya setelah surah Al-Ikhlas adalah Al-Alaq, Al-Lahab, C. An-Nasr, D. Anas. Setelah ya. Al-Falaq. Al-Falaq. Ya. Setelah lah. Surat Al-Ikhlas urutan berapa? 113. Nah, berarti yang urutan 113 setelahnya itu yaitu surat Al-Falaq. Jawabannya yang setelah. Kalau iso B sih, B itu sebelumnya. A setelah Al-Ikhlas itu Al-Falaq ya. Nomor 36 Edit. Hah? Loh. 36 sekarang. Lagi 35 tadi sudah. Kan 36 ayo, perhatikan. Surat yang letaknya sebelum surat Al-Lahab adalah Al-Falaq, Apa yang sebelumnya ya? An-Nasr ya. Apa berarti jawabannya? C. Saya dengarkan dulu ya. Pilihannya Abu Jahal, B. Abu Lahab, C. Abu Sufyan, D. Abu Talib. apa jawaban betul? Abu Talib, Abu. Paman Nabi yang memusuhi dakwah Islam siapa? Abu Lahab. Nah, kalau Abu Jahal itu memusuhi dakwah Nabi, tapi dia bukan paman Nabi ya. Kalau paman Nabi yang baik pada Nabi, tapi dia bukan Islam. Abu Sofyan orang lain ya. Abu Sofyan itu bukan paman Nabi, memusuhi Nabi. Ya. Jawabannya berarti apa ini? C. Paman Nabi yang memusuhi Nabi siapa? B. Abu Lahab. Ini. Jabatan nama paman Nabi Muhammad yang meskipun tidak masuk Islam namun tidak memusuhi dakwah Nabi bahkan ikut mengasuh dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, B. Kulab, D. Siapa ya? Paman Nabi yang tidak Islam tapi tetap membantu Nabi pada maksudnya. Abu Talib. Abu Lahab. Wah, yo. Ayo berikutnya yuk, siapa? Pak. Pak. Ada dua orang para nabi Muhammad SAW yaitu Abu Sufyan, B. Abu Lahab dan Abu Talib, C. Abu Bakar dan Abu Hurairah, D. Abbas dan Hamzah. Abbas dan Hamzah. Dua paman Nabi yang masuk Islam, Abbas
Hamzah. Hamzah. Terus nomor Efir. Makufir. Cepater. Penamaan. Yo. Pak, ini surat Al-Ahqaf kan ada nggak dalam suratnya? Ada. Surat Al-Ikhlas? Nggak ada. Surat Al-Falaq? Ada lah ya Al-Falaq. Anas ada loh. Berarti, nama surat yang nggak ada dalam kata dalam suratnya Al-Ikhlas. Sudah selesai. Itu isiannya. Kayak gini. Apa namanya? Belum. Isiannya kita bahas, tapi kamu udah usah dong. Ya, yang jadi saya. Kita bahas kok biar kamu tahu, ayo. Baca apa? Azam. Yang nomor 1 isian baca. Jelaskan perbedaan antara surat Al-Mu'awwidhatain dan surat Al-Mu'awwidah. Apa kita jawab sebenarnya, yuk? Kata Adit, karena surat-surat ini yang sama. Kalau Al-Mu'awwidah itu terdiri dari 3 surat, yaitu surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. ya, kalau surat Al-Mu'awwidhatain terdiri dari 2, yaitu Al-Falaq. nah, jawabnya gitu ya. Makanya di lembaran kan cocok kemudian cuma jawab sih enggak panjang. Itu tak tersilang. Oke, jawabannya kalau seperti itu bener atau mirip-mirip kayak gitu bener. Ya. Nomor 2 ayo pilih. Disebutkan pada waktu Quran ada surat Al-Mu'awwidhatain dan atau surat Al-Mu'awwidah sangat dianjurkan untuk dibaca. Nah, apa saja ya? Betul ya? Ada pagi dan petang. Boleh. Betul itu. Pagi dan petang boleh betul. Kapan lagi boleh baca? Waktu subuh pada saat Pas sholat bagus. Kapan lagi baca? Sebelum tidur malam, sebelum tidur ya. Jadi 3 waktu yang sangat dianjurkan membaca Al-Mu'awwidhatain atau Al-Mu'awwidah. Kamu boleh jawab pagi dan petang boleh, atau siang dan malam. Pagi dan petang itu siang dan malam boleh ya. Yang kedua sebelum tidur boleh. Yang ketiga setelah selesai sholat. Nanti ya. Berikutnya kalau buat kamu harus tahu jawabnya. Nomor 3, ayo jelaskan perbedaan antara apa jawabannya kira-kira yuk? Kalau Makiyah suruhnya di kalau Madaniyah jawabnya yang panjang ya. Berikutnya nomor 4 ya Pak, kira Iva. Kalau komentar itu terserah yang penting betul ya. Cukup. Ayo. Kamu bisa komentari. Menurut saya Abu Lahab itu jahat. Ya. Dia akan masuk neraka. Kan? Tidak cocok. Bukan itu bahasa Abu Lahab ya. Abu Lahab itu kerabat Nabi tapi memusuhi Nabi sehingga masuk neraka. Boleh gitu ya, bebas komentar. Saya gini. Abu Jahal. Gini. Contoh ya. Biar kamu bisa buat komentar. Bagaimana komentarmu terhadap Ipin? Ya, Pak. Ipin itu sangat gampang. Oh, iya. Benar apa fitnah itu? Komentar pada temannya kalau bisa, bukan kalau bisa, komentar yang baik. Komentar itu kalau pada temannya yang baik. Komentar baik dan seperti itu. Kenapa?
menjadi bagian dari setan. Surat apa itu? Anas. Ya, wes kan. Yang pilihannya barusan itu dihitung B sama dengan B yang betul. Ya. Itu. B itu aja benernya ya. Itu benernya berapa? S salahnya berapa? Itu. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga hitungnya B-nya berapa? Salahnya berapa? Atas di atas ya. B sama dengan S sama dengan yang pilihan barusan itu yang koreksi. B itu aja betulnya berapa? Itu S itu salahnya, itu berapa salahnya? Lebih mudah. Tanya Iva. S itu yang salah. Hah? Apa sih? Tapi apa koreksinya tadi? Dilingkari. Kalau yang dilingkari dianggap benar ya. Yang dilingkari dianggap benar. Bonusnya dilingkari. Nomor 1 itu bonus, satu bonus. Nah, pokoknya ya, jumlahnya itu 40. Ayo coba hitungnya yang benar ya. Pokoknya totalnya 40 ya. Satu menerangin 40 kali 12 berapa? Aduh, itu dewe kamu mau kan ayo. Dewe. Ada 27 misalnya 27 dan Ketemu ya. Kalau ketemu ya, betulnya berapa dikali 2? B-nya kali 2. Betulnya berapa kali 2? Wes. kali 6 sih. Kali 2 berarti kali 2 tambah. Ya. kali 2 Ya, betulnya kali 2 coba itu. 7 berarti kali 2 Itu. Berapa? 20 gimana sih? 4 ya Pak? Betulnya berapa itu milikmu dikali 2? Nah, kali 2. Berarti 17 kali 2. 17 kali 2 34 ya Pak? 17 Iya, dari apa itu? Harus yakin, nggak boleh was-was. Ayo. Yang pasti hitungnya. 17 kan Pak? 20 Kalau sudah, kali 2 berapa? kalau sudah yang punya boleh lihat miliknya. Kalau sudah yang 6 punya, kali 2 berapa? itu 6 kali 2 ya 11 yo, jangan was-was kalian. 13 Pak? Yo, harus yakin, jangan was-was. Apa itu? Yang salah jangan. Yang salah. Boleh lihat sendiri. Kalau kamu boleh lihat sendiri. Kalau enggak, oke sini. Korektor. Tulis ya. Korektor. Korektor ditulis siapa? Misalkan ya, kamu koreksi miliknya Adit, berarti korektor. Ipin, ya. Tulis nama korektor, tulis. Konektor ini siapa? Korektor itu yang koreksi siapa? Oh, dia ada di sini. Ya, udah korektor, tulis korektor. Kamu koreksi miliknya siapa?
koreksi. Korektor. Jadi, ya kamu tadi di meja siapa ini? Ini mana tadi? Hah? Tulis korektor IPA. Kamu di miliknya IPA itu tulis korektor Vira, ya. Kan punya gua di koleksi kamu. Korektor itu yang koreksi. Kamu tulis siapa? Nah, ini di sini tulisan korektor Ipin. Ya, ngono ya. Biar tahu boleh anak saya salah ini. Kamu kamu kok. Ini korektornya siapa ini? Ngono loh. Protes kamu. Ayo kali sendiri terus. Nggak bisa. Pertanyaan 9, Pak. Pak, nilainya berapa? Berapa ini? Hah? 54. Ya tulis berapa? Ya, kemarin 4. Nah ini nilai sementara, nilai belum ditambah. Tambah yang ini. Tes. Korektor dik. Tes. Tes yang punya banyak. Dah, tes. Ayo, silakan protes, boleh protes kalau jangan koreksi ya. Protesnya ke yang koreksi nanti. Duduknya nih. Apa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 nih, 40. Wes. Dah. Kumpulkan semua. Nggak ada. Belum siapa edit. Sini. Ya, wes, kembali ke tempat duduknya, kembali ke kafe, ganti jam di sini. Dan saya akhiri, belajar lagi, nanti ada perbaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.